Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ibu dosen Ibu Jihan Afi selaku pengampu tafsir Tabari, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan memaparkan tugas tafsir Tarbawi dengan tema mahasiswa mampu memahami tafsir ayat-ayat Al-Quran tentang kewajiban belajar mengajar. Saya di sini sebagai moderator Iqbal Amar Syahrifuddin dengan NPM 7122110030, dan teman saya di samping ini atas nama saya Dimas Muhammad dengan NPM 7122110034. Dan sebelahnya ada juga nama saya Hanif Lutfi, NPM saya 7122110023. Dan sebelahnya lagi nama saya Muhammad Qalbin Salim, NPM saya 7122110002. Oke. Kami di sini akan menjelaskan tentang tafsir ayat kewajiban belajar mengajar, diantaranya yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, surat At-Taubah ayat 122, surat Al-Mujadalah ayat 11. Langsung saja untuk yang pertama, poin pertama, Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang akan dijelaskan dan dipaparkan oleh teman kami yaitu Saudara Dimas Muhammad. Kami persilakan. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang pertama yaitu pendahuluan. Al-Quran sebagai kitab suci kaum muslimin yang sempurna, sebagai petunjuk dalam berperilaku, bertindak dalam mencapai kebahagiaan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak luput pula di dalamnya membahas masalah pendidikan. Pada setiap ayat dari surah-surah Al-Quran, pada intinya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran. Sekian banyak surah dan ayat dalam Al-Quran yang mengkaji pendidikan. Salah satu di antaranya yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dalam Tuhan, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Pembahasan yang kedua yaitu tafsir surat Al-Alaq ayat 1-5. Menurut Ibnu Asyur dalam tafsirnya, fi'il Iqra dalam ayat ini tidak menyebutkan maf'ul atau objeknya, dikarenakan ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu ada kalanya diposisikan seperti fi'il lazim yang tidak membutuhkan maf'ul. Maksudnya, Iqra ay jadil Qur'an. Iqra ay jadil qiraah. Wujudkanlah bacaan. Yang kedua yaitu ada kalanya karena sudah jelas apa yang sudah dibaca. Maksudnya, Iqra ay iqra ma sanulqihi ilaika minal Qur'an, yang artinya bacalah apa yang hendak kami katakan kepadamu dari Al-Quran. Dikutip dari kitab At-Tahir wa Tanwir Dar At-Tunisia 1984 halaman 436. Sedangkan lafaz bismi rabbika menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi memungkinkan beberapa aspek diantaranya. Yang pertama, ba bermakna zaidah. Yang kedua yaitu ba mengira-ngirakan lafaz muftatihan.
Iqra'ul Qur'an muftatihan bismi rabbika, yang artinya bacalah Al-Qur'an dimulai dengan menyebut nama Tuhanmu. Inilah yang mendasari bahwasanya wajib membaca basmalah di semua permulaan surah terkecuali surat At-Taubah. Yang ketiga, ba mengira-ngirakan makna musta'inan. Iqra'ul Qur'an musta'inan bismi rabbika, yang artinya bacalah Al-Qur'an dengan meminta pertolongan atas nama Tuhanmu. Imam Al-Badawi menjelaskan pengulangan kata Iqra dalam ayat ketiga ini untuk menunjukkan makna melebih-lebihkan atau mengoptimalkan. Atau kata Iqra pertama dalam surah ini bermakna mutlak, sedangkan yang kedua untuk menunjukkan makna melebih-lebihkan atau mengoptimalkan. Dikutip dari Imam Nasiruddin Asy-Syairazi Al-Baidawi dalam kitabnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, cetakan Beirut Darul Ihya tahun 1418 Hijriah, juz 6 halaman 325. Menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirannya menjelaskan kata alladzi 'allama bil qalam maksudnya adalah Allah mengajarkan manusia dengan pena. Kemudian Imam Al-Qurtubi menyebutkan riwayatnya sebagai berikut. Warawa Sa'idun an Qatadah taqol al-qalam ni'matu minallahi ta'ala 'azimah. Laula dzalik lam yakum dinun wa lam yasluh aisyun. Artinya, Sa'id meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, pena merupakan nikmat agung dari Allah. Andai kata tidak karena pena, agama tidak akan tegak dan kehidupan tidak akan baik. Pembahasan yang ketiga yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. Yang pertama yaitu nilai pendidikan keterampilan seperti perintah membaca, menulis, dan pendidikan asal-usul manusia atau pendidikan biologi. Yang kedua yaitu nilai pendidikan ketuhanan atau ketauhidan. Yang ketiga yaitu pendidikan akal. Oke, terima kasih untuk Dimas Muhammad yang telah memaparkan Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Selanjutnya yaitu Quran surat At-Taubah ayat 122 yang akan dipaparkan oleh teman kita yaitu Kang Hanif. Aku dan buat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafarum min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya, tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semua ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang yang memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Tafsir surat At-Taubah ayat 122. Ini ada beberapa aspek dapat disimpulkan di sini. Yang paling pertama, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Dari ayat ini, dari petilan ayat ini dapat disimpulkan bahwasanya tidak seharusnya kaum mukminin atau kaum muslimin pada waktu itu ikut semua dalam medan pertempuran. Karena ketika perang itu dinamakan perang syariah atau perang yang di situ Rasulullah SAW tidak ikut dalam peperangan, itu tidak diwajibkan bagi kaum muslimin pada waktu itu ikut perang semua, karena harus ada sebagian kaum muslimin yang ikut kepada Rasulullah untuk memperdalam ilmu agama. Dan ada juga perang yang di situ diwajibkan, yaitu perang ketika Rasulullah SAW ikut di dalam perang tersebut, dan di situ dianjurkan atau diharuskan, diwajibkan bagi seluruh umat muslimin
ikut dalam perang tersebut kecuali ada undur-undur syar'i. Itu dari penggalan ayat wama kanal mu'minuna liyanfiru kahafah. Terus untuk ayat selanjutnya, untuk penggalan ayat selanjutnya, falaula nafarum min kulli firqatin minhum ta'iqatun liyatafaqahu fiddin. Dari penggalan ayat ini dapat disimpulkan bahwasannya ayat ini menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Karena sebagian dari para sahabat yang ikut perang pada waktu itu sebagian para sahabat yang tidak ikut perang pada waktu itu bisa memberikan pengetahuan atau ilmu yang diambil dari Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang waktu itu ikut perang dan akhirnya kembali lagi ke perkampungan. Untuk yang ketiga yaitu wal yungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dari petilan ayat ini dapat disimpulkan bahwasanya ayat ini menunjukkan tentang misi dakwah dan tarbiyah. Inilah misi orang-orang yang tafaqahu fiddin. Mereka belajar agama untuk diajarkan dan didakwakan kepada kaumnya. Mereka bukan sekedar belajar untuk dirinya sendiri, namun memiliki misi dakwah dan tarbiyah, memberi peringatan kepada kaumnya agar mereka bisa menjaga dirinya sendiri. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat 122 dari surat At-Taubah. Di sini ada dua pendapat asbabun nuzul dari surat At-Taubah ayat 122. Pendapat yang pertama, kata Ibnu Katsir, ayat ini turun berkenaan dengan keberangkatan semua kabilah orang-orang Islam bersama Rasulullah SAW ke perang Tabuk. Allah menjelaskan apa yang dikehendakinya dalam ayat ini. Untuk yang kedua, sebagaimana pendapat Mujahid, asbabun nuzul ayat ini berkenaan sejumlah orang dari kalangan sahabat yang pergi ke daerah pedalaman, lalu mereka memperoleh kebajikan dari para penduduk dan memperoleh manfaat dari kesuburan daerah itu. Mereka berdakwah kepada orang-orang yang mereka jumpai. Namun, ada yang mengatakan, tiada yang kami lihat melainkan kalian telah meninggalkan teman kalian, yaitu Rasulullah SAW, dan kalian datang kepada kami. Mendengar komentar itu, mereka merasa berdosa. Kemudian mereka semua meninggalkan pedalaman dan menghadap Rasulullah SAW. Maka Allah menurunkan menurunkan ayat pada surat ini. Terus, kandungan yang dapat kita petik pelajaran dalam surat At-Taubah ayat 122. Dari penjelasan tafsir di atas, kita bisa menyimpulkan isi kandungan surat At-Taubah ayat 122 sebagai berikut. Yang pertama, ayat ini menunjukkan pentingnya menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Karena menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi orang-orang Islam. Yang nomor dua, harus selalu ada segolongan umat yang menuntut ilmu tafaqahu fiddin. Bahkan dalam kondisi perang sekalipun, ketika perangnya adalah fardu kifayah, maka sebagian orang harus konsentrasi menuntut ilmu dan sebagian lainnya. Untuk yang ketiga, di setiap kaum, kabilah atau perkampungan wajib ada yang menuntut ilmu tafaqahu fiddin, sehingga perkampungan itu tidak dilanda kebodohan. Untuk yang keempat, di setiap kaum, kabilah atau perkampungan juga harus ada yang berdakwah dan memberi peringatan kepada yang lainnya. Untuk yang nomor 5, misi orang yang menuntut ilmu tafaqahu fiddin adalah mengajarkan ilmu itu kepada orang-orang lain. Ia tidak sekedar belajar untuk dirinya sendiri, tetapi mereka mempunyai misi dakwah dan tarbiyah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari surat At-Taubah ayat 122. Kurang lebihnya saya pribadi dan kami dari kelompok 5 minta maaf yang besar. Oke.
Terima kasih untuk pemaparan surat At-Taubah ayat 122. Selanjutnya yaitu Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang akan dipaparkan dan dijelaskan oleh teman kita yaitu Kang Calvin Salim. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Mujadalah membahas tentang Al-Mujadalah. Surat Al-Mujadalah itu juga dinamakan, ada yang memberi nama Al-Mujadilah, merupakan surat Madaniyah. Al-Mujadalah artinya adalah gugatan, sedangkan kalau Al-Mujadilah artinya adalah wanita yang menggugat cerai atau menggugat. Dinamakan demikian karena surat ini adalah jawaban Allah atas ucapan wanita yang mengajukan gugatan mengenai perkataan suaminya. Dan ayat Al-Mujadalah ayat 11 yaitu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis, ketika dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah kalian dalam bermajlis, fafsahu, maka lapangkanlah, yafsahillahu lakum, maka niscaya Allah akan memberi kelapangan kepadamu. Wa idza qila syuzu, dan ketika dikatakan kepadamu berdilirahkan, fansuzu, maka berdilirah. Terus yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mujadalah ayat 11 berbunyi seperti itu. Kemudian membahas tentang sebab-sebab diturunkannya ayat ini, asbabun nuzul. Asbabun nuzul dari ayat ini yaitu Rasulullah SAW biasa memberi tempat khusus kepada para ahli Badar. Di suatu hari ketika majelis sedang berlangsung, datang beberapa sahabat ahli Badar. Mereka mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah menjawabnya. Mereka mengucapkan salam kepada orang-orang di majelis itu dan mereka menjawabnya pula. Namun tidak ada yang beranjak dari tempat duduknya sehingga para ahli Badar itu berdiri. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya yang lain yang tidak ikut perang Badar. Untuk apa? Untuk mengambil tempat lain agar para ahli Badar bisa duduk di dekat beliau atau di samping beliau. Kemudian orang-orang munafik memanfaatkan hal itu atau kesempatan itu dengan menuduh Rasulullah SAW itu tidak adil. Orang-orang munafik itu berkata seperti ini. Katanya Muhammad, Kanjeng Nabi itu berlaku adil, ternyata tidak. Orang-orang munafik itu bermaksud memecah belah para sahabat. Nah,
ketika tuduhan itu sampai di telinga Rasulullah SAW, beliau menjelaskan bahwa siapa yang memberi kelapangan untuk saudaranya, ia akan mendapatkan rahmat Allah. Para sahabat menyambut seruan Rasulullah itu, dan Allah pun menurunkan surat Al-Mujadalah ayat 11. Jadi asbabun nuzulnya seperti itu. Mementingkan orang-orang di sekitar kita, maksudnya ada orang khusus dalam majelis, dan itu perintah dari atasan. Kemudian membahas tentang tafsir surat Al-Mujadalah ayat 11. Tafsir surat Al-Mujadalah ayat 11 ini atau ya, Al-Mujadalah ayat 11 ini kita mengambil dari kitab tafsir Ibnu Katsir, kemudian ada lagi tafsir fi Bilalil Quran, tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Munir, dan juga tafsir Al-Misbah. Harapannya menggunakan kitab-kitab itu semua bisa biar bisa meringkas, maksudnya cetok, biar jadi referensi yang banyak itulah. Yang pertama membahas tentang adab menghadiri majelis dan keutamaannya. Poin pertama dari surat Al-Mujadalah ini, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu. Kata tafassahu di sini dan ifsahu berasal dari kata fasaha atau fashun yang artinya adalah lapang. Kemudian kata insuzu atau unsuzu berasal dari kata nusus yang artinya tempat yang tinggi, yaitu beralih ke tempat yang tinggi. Perintah itu berarti berdirilah untuk pindah ke tempat lain guna memberikan kesempatan kepada orang lain agar duduk di situ. Jadi ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu. Wa idza qila suzu itu adalah berdirilah dan pindah ke tempat yang lain, karena di situ ada orang yang lebih mulia. Kemudian Allah meninggikan derajat orang-orang berilmu. Ayat yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, dalam ayat ini poin yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat, Ibnu Katsir menjelaskan, janganlah memiliki anggapan bahwa apabila seseorang dari kalian memberikan kelapangan untuk tempat duduk saudaranya yang baru tiba, atau ia disuruh bangkit untuk saudaranya yang merendahkannya, tidak. Bahkan itu merupakan suatu derajat ketinggian baginya di sisi Allah. Maksudnya itu Ibnu Katsir menjelaskan yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat itu, janganlah memiliki anggapan bahwa apabila seseorang dari kalian memberikan kelapangan untuk tempat duduk, maksudnya tidak boleh menganggap jika ada orang yang memberikan kelapangan untuk tempat duduk saudaranya yang baru tiba atau ia disuruh bangkit untuk saudaranya itu merendah. Maksudnya jangan dianggap itu merendahkan. Itu bahkan merupakan suatu derajat ketinggian dari Allah. Kemudian membahas tentang pengetahuan dan bahasa Allah.
balasan Allah. Ini ayat Allahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah mengetahui, Maha mengetahui segala yang dilakukan oleh hamba-hambanya, termasuk motivasi yang melatar belakanginya. Seluruhnya itu akan dikabarkan Allah di akhirat nanti dan akan diberinya balasan atau dimintai pertanggungjawaban. Mereka yang dengan ikhlas memberi kelapangan kepada saudaranya dan mereka yang mentaati Rasulullah, mereka akan mendapatkan pahala di akhirat. Demikian pula mereka yang tidak mau memberi kelapangan kepada saudaranya. Bahkan orang munafik yang menuduh Rasulullah tidak adil, mereka juga akan dimintai pertanggungjawaban atau mendapatkan balasan di akhirat. Itu yang mengenai tentang tahlil lafzi atau pembahasan tafsir Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian kandungan surat Al-Mujadalah, maksudnya ringkasan dari semua tadi. Kandungan surat Al-Mujadalah. Al-Mujadalah ayat 11 itu mengandung poin-poin apa saja. Di antaranya yaitu pertama, adab menghadiri majelis. Itu juga termasuk majelis ilmu dan juga majelis zikir. Adalah berlapang-lapang dan memberikan kelapangan kepada orang lain agar bisa duduk di majelis itu. Jadi harusnya emang seorang itu harus berlapang dada di dalam suatu majelis ataupun tidak. Kemudian poin kedua, pemimpin majelis boleh memerintahkan seseorang untuk pindah guna untuk memberikan tempat kepada orang yang dimuliakan, dan hendaklah orang yang diperintah mentaati perintah tersebut. Kemudian orang yang memberikan kelapangan kepada saudaranya di majelis, maka Allah akan memberikan kelapangan untuknya. Lanjut, Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan hamba-hambanya dan motivasi di balik perbuatan itu. Allah juga memberikan balasan berdasarkan hakikat dan motivasi perbuatan yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Dan ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk menuntut ilmu dan menjadi orang-orang yang berilmu. Karena apa? Di situ ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna. Di situ yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi ayat ini memotivasi bagi orang-orang yang beriman untuk menuntut ilmu dan juga mengajarkan ilmunya. Maksudnya di situ ayat itu emang khusus bagi orang-orang yang beriman harus masih mencari ilmu atau menuntut ilmu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Kang Kolben Salim. Dari ketiga surat tadi dapat kita simpulkan dari poin yang pertama, kita sebagai umat muslim wajib bagi kita untuk menuntut ilmu serta belajar mengajar. Poin yang kedua, tidak semua kaum muslimin yang berangkat ke dalam medan perang, karena juga ada yang harus
mempelajari ilmu agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan poin yang ketiga, kita untuk berlapang-lapang memberikan dan ikut serta dalam majelis ilmu dan majelis zikir. Dan orang-orang yang memberikan lapangan kepada saudaranya di majelis itu, maka Allah akan memberikan kelapangan untuknya juga. Dan Allah akan memberikan kelapangan akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Intinya kita sebagai umat muslimin untuk dianjurkan dan diwajibkan untuk belajar dan mengajar serta menuntut ilmu agama. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf bila ada kekurangan atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.